Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Gaji. Saya dari kelas 4B3 dengan NIM 1910301095. Nama saya Septi Dwi Agesti dengan NIM 1910301096. Nah, di sini kita akan melaksanakan praktikum ke-10, yaitu konsep fisioterapi terhadap massage dan spa. Oke, sebelum melakukan massage-nya, nah di sini kita akan menjelaskan apa itu spa. Spa itu sejarah yang pertama itu sejarah spa di Indonesia. Pada umumnya tradisi perawatan tubuh di Indonesia dilakukan dengan mandi berendam pada sumber mata air alami maupun buatan atau kolam pemandian, dan dengan cara melakukan massage tubuh serta perawatan tubuh dengan pewangian alami dari bunga segar maupun minyak aromatik. Nah, untuk spa-nya sendiri ini adalah proses perawatan tubuh yang holistik bertumbuh pada proses perawatan tubuh yang mendatang harmonisasi efek, yaitu well-being for body, mind, and spirit. Nah, untuk selanjutnya itu yaitu ada bahan dan alat bantu perawatan spa. Untuk bahan dasar yang digunakan dalam perawatan spa antara lain yaitu ada minyak esensial. Untuk minyak esensial atau aromaterapi ini berasal dari ekstrak kayu, daun, bunga, dan rumput yang memiliki aroma yang unik. Minyak esensial ini membantu menyehatkan pikiran, tubuh, dan jiwa yang dikenal dengan istilah therapeutic effect. Minyak esensial digunakan untuk meringankan, mengurangi, dan menyembuhkan beberapa gejala seperti stres, insomnia, dan migrain. Pada perawatan spa, penggunaan minyak ini dapat menimbulkan efek menenangkan atau relaxation, meningkatkan stamina atau revitalizing, dan membuat tubuh terasa lebih muda atau rejuvenasing, minyak zaitun atau perbaikan kulit. Kemudian selanjutnya ada lulur. Lulur digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati sehingga kulit tampak halus, cerah, dan lembut. Untuk bahan dan alat bantu selanjutnya yaitu ada masker powder. Masker powder ini digunakan untuk mengencangkan kulit, mencerahkan, melembabkan, atau menghilangkan selulit di permukaan kulit, atau ekstrak bengkuang. Selanjutnya itu ada konsep health spa. Untuk kategori health spa mempunyai unsur khas perawatan, yaitu untuk membantu pelanggan meningkatkan kesehatan, merawat tubuh, serta mencegah beberapa gejala awal ketidakseimbangan tubuh. Inti dari semua perawatan adalah wellness yang didapatkan melalui pelayanan yang berfungsi untuk relaksasi atau relaxation, peningkatan kebugaran atau rejuvenation, keindahan atau beauty baik tubuh, wajah, dan rambut. Untuk standar operasi pelayanan spa, yang pertama yaitu ada nyaman atau comfortable, yang kedua itu ada aman atau higienis, yang ketiga ada relax atau convenience, yang keempat itu ada sehat atau healthy, dan yang terakhir itu ada bugar atau wellness. Nah, untuk fungsi dari Solus Aqua atau spa ini yang pertama adalah membantu meningkatkan pikiran dan jiwa, kemudian meningkatkan fungsi kulit, mengembalikan dan meningkatkan kesehatan, meningkatkan refleksi pada pencernaan, meningkatkan fungsi jaringan otot, dan meningkatnya peredaran darah. Nah, kemudian tujuan dari spa ini ada dua, ada tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Nah, tujuan secara umum adalah berfungsi untuk kesehatan yang sudah diakui oleh dunia medis. Pada dasarnya, massage ini bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Namun, tujuan utama dari massage bukanlah untuk penyembuhan, tetapi untuk kebugaran tubuh sehingga secara tidak langsung dapat mencegah berbagai jenis penyakit. Kemudian, tujuan secara khusus yaitu membantu para konsumen untuk merasakan relaksasi pada pemikiran yang terdapat pada otak.
yang dimana otak menjadi pusat dari anggota tubuh yang berfungsi memerintahkan untuk beraktivitas, sehingga otak sangat memerlukan relaksasi untuk mengurangi tingkat stres dan berlebihan. Membantu para konsumen untuk mengembalikan fungsi kulit, yang dimana peredaran darah dalam tubuh yang meningkat akan membantu proses untuk menghasilkan kelenjar minyak yang akan lebih efektif memproduksi keringat, sehingga akan membuang zat yang tidak berguna. Kemudian membantu para konsumen, yang dimana dapat meningkatkan peredaran darah. Peredaran darah yang ditimbulkan oleh gerak pengurutan akan meningkat pula nutrisi, sehingga dapat memberikan makanan pada sel-sel tulang. Dengan demikian, meningkat pula pertumbuhan gerak persendian. Sebelum melakukan masas, ada baiknya kita menggunakan minyak zaitun. Tuangkan pada telapak tangan, usapkan secara rata pada daerah yang akan kita lakukan masas. Teknik masas yang pertama, the stroking atau effleurage. Ini adalah gerakan mengusap dengan atau tanpa tekanan sesuai peredaran darah menuju jantung. Nah, jadi effleurage ini mengusap menggunakan telapak tangan. Contoh pemakaian pada bagian yang lebar atau panjang seperti betis, paha, punggung, dan lengan. Kemudian ada thumb stroking, gerakan meluncur ke arah jantung menggunakan ibu jari dengan atau tanpa tekanan. Digunakan pada bagian yang banyak asam laktat atau otot yang tegang seperti betis, punggung, bahu, dan lengan. Finger stroking, gerakan menggunakan jari-jari seperti mencakar, tetapi lembut dengan atau tanpa tekanan. Biasanya digunakan untuk tujuan relaksasi otot seperti punggung, betis, paha. Palm friction, gerakan memutar menggunakan telapak tangan. Digunakan pada daerah yang berotot tebal atau daerah yang berlemak seperti pantat, paha, atau pada orang gemuk. Kemudian thumb friction, gerakan memutar menggunakan ibu jari. Bisa menggunakan dua tangan sekaligus atau hanya satu tangan. Gerakan ini biasa dipakai untuk otot yang tegang atau memecah asam laktat pada lapisan otot tebal seperti finger friction, gerakan memutar menggunakan 4 jari-jari. Biasa digunakan untuk merelaksasi otot yang tegang tetapi membutuhkan sentuhan yang lembut dan ringan. Kemudian kneading, yaitu gerakan mencubit atau meremas menggunakan telapak dan jari-jari tangan secara bergantian. Biasanya digunakan pada pergelangan kaki, betis, leher, dan pantat. Picking up, gerakan meremas menggunakan telapak tangan seperti sedang menguleni adonan kue. Kemudian crisscross adalah gerakan menggunakan kedua telapak tangan sejajar dan berlawanan arah. Selanjutnya zigzag, gerakan menggunakan telapak dan jari-jari tangan secara bersamaan dan berlawanan arah. Biasanya digunakan pada daerah betis dan hacking adalah gerakan menggunakan kedua sisi tangan secara bergantian seperti gerakan mencincang. Dilakukan pada bagian yang tidak ada tulang menonjol seperti di paha, betis, dan sisi punggung. Clapping adalah gerakan tangan membentuk seperti cocor bebek. Ada ruang, kemudian tepukan secara bergantian. Dilakukan pada bagian yang tidak ada tulang menonjol, berlemak banyak seperti di paha, betis, dan punggung.
Pounding atau pummeling adalah gerakan menggunakan tangan menggenggam bergantian dengan ritme yang konstan dan disesuaikan. Gerakan ini banyak dipakai di daerah yang berlemak dan tidak ada tulang yang menonjol seperti paha, betis, dan punggung. Vibration adalah gerakan memberikan getaran, digunakan pada bagian otot yang tegang, contoh penerapan pada sport massage pada bagian paha, betis, atau punggung. Teknis massage pada area kepala dan wajah. Teknik concentration dilakukan pada area atas pipi dan di area mata yang memberikan efek clear thinking dan intellectual focus. Kemudian selanjutnya adalah teknik decision making, dilakukan pada area kepala bagian kanan dan kiri sehingga memberikan efek clarity, resolve, and action. Teknik clear thinking adalah dilakukan pada area wajah, terutama pada hidung, sehingga memberikan efek concentration, clearer ideas, dan intellectual focus. Teknik creative thinking dilakukan pada titik tulang pipi yang memberikan efek intelektual, fokus, dan sharp mind. Teknik discrimination dilakukan pada area wajah terutama di pipi yang memberikan efek balance, clarity, dan fokus. Teknik tolerance dilakukan pada area belakang leher yang dimana memberikan efek memori, relationship, dan feeling. Kemudian teknik friendship dilakukan pada area belakang telinga yang memberikan efek emotional, interaction, dan tolerance. Teknik headage dilakukan pada area belakang kepala yang memberikan efek easy spin, headage, dan press energy. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.